Selamat datang kembali bersama Yopi Avenue Channel. Senang bertemu dengan Anda sekalian. Untuk para subscriber dan juga para pelaut pemula, saya di sini mau memberikan suatu hal yang penting. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ke topik kita hari ini adalah mengenai hal apa saja yang berbahaya untuk para pelaut atau kru kapal pesiar yang tidak boleh dilakukan. Ini akan membuat reputasi Anda itu tercoreng. Jadi Anda harus memperhatikan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di kapal pesiar. Yang ini sangat berbahaya untuk para kru kapal juga dan untuk kelangsungan hidup Anda. Oke, kita langsung ke topik. Jadi apa aja sih yang harus kita perhatikan? Jadi di kapal pesiar itu sebenarnya sangat riskan dan banyak kesempatan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya banyak sekali menurut pengalaman saya dari teman-teman saya yang menjadi salah satu contoh buruk seperti menjadi kurir. Tapi kurir apa? Itu kurir obat terlarang atau apalah sejenis obat terlarang yang dia dapat dari darat, kemudian dia bawa ke kapal atau dengan cara apa dia bisa masuk ke kapal dan dia mengirimnya melalui kapal dan tiba di tempat tujuan apa yang dia mau atau dia diskusikan dengan orang yang ada di darat. Itu sangat berbahaya, jadi jangan dilakukan. Kenapa? Karena itu akan mencoreng citra pelaut juga, terutama pelaut Indonesia, dan juga dapat merusak citra kamu sendiri. Nah, paspor kamu bisa dihapus atau dicoret, dan juga visa kamu, terutama visa United States. Itu sangat tegas, dan juga kamu bisa dipenjarakan di negara tempat kamu maksudnya tempat kejadian di mana kamu berada. Oke, dan yang kedua itu masalah pencurian apapun pencuriannya, baik pencurian di luar atau pencurian di dalam kapal, pencurian yang mengambil barang yang bukan haknya, seperti mungkin teman kamu atau properti kapal, apapun itu jenisnya. Kalau kamu ketahuan, kamu bakalan dismisal atau dipulangkan secara tidak hormat. Oke, kemudian seperti mabuk. Nah, mabuk itu ada jenisnya. Jadi di kapal itu mabuk itu sebenarnya tergantung dari kita punya namanya, selalu ada tes. Nah, tesnya itu biasanya sebulan sekali, ada alkohol tes dan drug tes. Jadi itu selalu random dan kita tidak tahu maksudnya siapa gilirannya yang akan dites. Jadi kamu harus waspada dan selalu hati-hati dan selalu bijak dalam kamu misalkan kamu suka minum atau suka minum beralkohol, jadi kamu harus jaga juga untuk kesehatan kamu juga. Jadi kamu harus hati-hati. Jadi ada presentasinya di saat kamu kerja atau di saat kamu sedang tidak kerja atau off duty. Jadi sekitar 0,08 kamu itu yang off duty. Kalau 0,04 sekian itu berapa persennya, itu untuk yang on duty. Jadi kamu harus hati-hati dalam mengontrol kebiasaan kamu untuk minum yang beralkohol. Kemudian juga untuk yang beralkohol, kamu harus menjaga sikap kamu, jangan sampai merusak properti kapal yang ada di kapal biasanya, atau berantem atau merusak properti kapal, itu kamu bakal kena dismissal. Apalagi berantem bisa dilihat dari masalahnya. Jika kamu karena mabuk atau masalah lain seperti kamu berantem walaupun kamu tidak mabuk, tapi kamu berantem dengan crew member apalagi passenger, kamu pasti akan dipulangkan dua-duanya. Udah pasti itu. Kemudian jika kamu misalkan melakukan hal yang tidak baik lagi, seperti kamu mengancam orang dan kamu selalu menguntit dia kemanapun dia pergi, atau mencari celah supaya kamu bisa mendekati seseorang misalnya, atau dengan ancaman kamu juga bisa dipulangkan. Jadi kamu harus hati-hati menjaga sikap
Dan juga untuk harassment tuh banyak. Harassment ke tamu, baik ke tamu maupun ke karyawan. Jadi kamu harus jaga sikap kamu di kapal itu tidak semudah yang kamu kira. Kerja di kapal itu berat. Banyak hal-hal yang harus kamu patuhi. Peraturan di kapal itu sangat strict. Jadi kamu harus bisa menjaga sikap kamu di kapal. Jadi harassment seperti contohnya kamu misalkan mengintip dia, atau kamu melakukan seperti mengikuti terus kemana, atau kamu meneror dia dengan telepon kamarnya terus, atau menghampiri kamar seseorang tetapi orang tersebut merasa risih atau tidak suka dengan cara kamu, maka kamu bisa dibilang kamu melakukan harassment terhadap korban. Jadi kamu harus hati-hati, jangan melakukannya. Kemudian untuk yang lain, harassment yang lain misalkan biasanya ke anak-anak kecil. Misalkan ada tamu yang masih kecil, biasanya orang Indonesia itu kan sangat sopan, baik gitu. Maksud kita baik untuk mau menggendong atau mencium atau melakukan suatu hal kesayangan kita seperti anak kita sendiri atau keponakan atau sepupu kita. Tapi saya sarankan jangan lakukan itu, karena kebanyakan orang Amerika itu sangat tidak suka melihat bayi atau anaknya itu diperlakukan seperti itu tanpa seizin orang tuanya. Walaupun orang tuanya mengizinkan, kadang-kadang orang lain melihatnya bisa melaporkannya Anda ke atasan Anda. Itu sangat berbahaya. Jadi kamu harus menjaga sikap kamu, saling menjaga sopan santun, dan kamu harus menjaga dan menjauhi harassment seperti itu atau seksual harassment yang kamu lakukan. Kamu harus menjaganya dan menjauhkannya dari hal-hal tersebut. Itu sangat berbahaya. Dan juga untuk misalkan kamu depresi atau stres, kamu punya masalah di rumah atau di kapal, terutama untuk orang-orang yang kontrak pertama, kamu harus hati-hati. Mungkin di awal-awal bulan, awal-awal minggu kamu merasa bosan atau stres dengan keadaan di kapal, dengan kerja yang berat, dengan waktu yang panjang. Kamu tidak bisa menghandlenya atau tidak bisa menghandle dengan baik situasi dan keadaan yang kamu dapat. Kamu sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Banyak kejadian seperti contohnya di kapal-kapal lain, ada yang bunuh diri atau dia stres bisa menjadi gila atau dia ngomong sendiri. Itu banyak hal. Jadi makanya kamu harus bisa menghibur diri, komunikasi dengan teman atau mencari hiburan yang kira-kiranya kamu bisa menikmati selama kontrak kamu. Jangan dipendam jika kamu punya masalah atau problem di kapal, baik masalah di rumah maupun di kapal pesiar. Sebaiknya kamu diskusi dengan manajer atau HRM yang udah pasti kamu akan diberikan solusi cara terbaik, jalan terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah kamu, dan sifatnya tertutup, konfidensial. Jadi kamu tidak mungkin disebarkan kepada orang lain. Jadi kamu aman. Untuk masalah pribadi atau rahasia, mereka akan menutupinya. Jadi lebih baik ke HRM yang lebih tinggi jika bos kamu tidak bisa mengatasinya. Itu sangat penting untuk Anda jika kamu mengalami hal-hal yang membuat kamu depresi. Itu sangat penting. Itu sebagian contoh dari pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman yang pernah mengalaminya. Kemudian jangan pernah punya pemikiran untuk berusaha untuk jam shift di kapal, karena itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Akan merugikan Anda dan juga teman-teman kalian yang masih bekerja. Kenapa? Untuk Anda masalahnya kamu akan mendapatkan masalah, kamu bakalan di blacklist dan visa atau paspor kamu akan bakalan dicoret dari petugas imigrasi di Amerika terutama, dan visa kamu tidak boleh lagi berangkat untuk bekerja lagi di Amerika. Jadi jangan pernah berusaha untuk jam shift karena sangat beresiko, sangat tinggi. Kalian mungkin kalau bisa lolos juga istilahnya presentasinya sangat kecil.
Jangan mudah tergiur oleh teman ataupun orang yang berada di Amerika Serikat yang dulunya pernah jam shift atau sudah bekerja. Kamu harus pikir 2 kali, kamu harus melihat dari sisi kamu, orang lain maupun keluarga kamu di rumah. Kamu harus benar-benar memikirkan masa depan kamu. Jadi saya berharap informasi sangat berguna bagi kalian yang mau jam shift. Tolong jangan pernah punya pemikiran untuk jam shift di kapal, karena akan merugikan Anda dan juga teman-teman kalian yang sedang bekerja di kapal pesiar. Yang bekerja di kapal pesiar, kenapa? Karena mereka akan mengalami, istilahnya mereka akan diperiksa setiap mau join ke kapal atau pulang nantinya ke Indonesia, karena akan banyak sekali proses-proses yang harus mereka jalani dan interview-interview yang harus mereka jawab dikarenakan Anda melakukan jam shift. Inilah yang jadi masalah besar bagi kita semua para pelaut, khususnya untuk bagi mereka pelaut-pelaut baru tergiur dengan iming-imingan dengan gaji lebih besar dan juga istilahnya pengalaman yang lebih baik lagi menurut pengalaman orang yang mengajak Anda untuk jam shift. Tolong diperhatikan, ini poin sangat penting bagi kalian, jangan pernah jam shift. Itu saran dari saya, karena banyak pengalaman saya juga maupun teman-teman mengalaminya. Banyak sekali kesusahan yang kita hadapi bagi kita yang masih bekerja di kapal ketika kita mau join atau mau pulang nantinya. Dan juga untuk Anda, tolong perhatikan untuk pikir 2 kali sekali lagi untuk melakukan jam shift. Dan saya mohon jangan pernah punya pemikiran untuk jam shift, itu sangat berbahaya buat Anda juga. Semuanya itu tergantung dari Anda. Jika tujuan Anda untuk bekerja, mencari uang untuk menghidupi keluarga atau orang tua, jadi kamu harus kerja dengan tulus, dengan niat yang baik, sehingga tercapai cita-cita kamu, dan manfaatkan gaji kamu itu untuk sebaik-baiknya supaya kamu bisa menikmati hasilnya setelah kamu pulang, dan kamu mengeluarkan uang dengan bijak di kapal pesiar sehingga kamu dapat menikmatinya ketika kamu pulang. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian atau para pelaut pemula. Oke.